Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai saat ini pemerintah sudah menerapkan PSBB udah sampai 3 kali. Insyaallah. Nggak tahu ke depan bakal seperti apa. Jadi kadang-kadang untuk kita cari makan aja udah susah banget ini Ustaz. Jadi pandangan agama dalam hal ini seperti apa Ustaz? Ya, alhamdulillah, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Sambil kita ngobrol-ngobrol untuk bersama, insyaallah bermanfaat. Sahabatku, memang sih apa yang kita takutkan hari ini udah sangat luar biasa. Namun hakikat orang beriman itu harus yakin. Jadi apapun bentuknya. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah kami menciptakan manusia. Pernahkah kalian mengira bahwa kalian semuanya dibiarkan saja hanya untuk beriman kepada Allah? Wa hum la yuftanun, padahal mereka harus diuji terlebih dahulu. Sahabatku, ujian silih berganti, datang kadang-kadang ada yang langsung dari Allah, ada karena sebab manusia. Salah satunya adalah PSBB. Dan kita seorang pedagang-pedagang begini kalau nggak mengambil sikap dan tidak ada kasus keberanian, mungkin kita tidak tahu kita mau kasih apa pada keluarga kita. Oleh karenanya, biar ini corona pun juga berlalu, ada sebuah ungkapan, sebuah hadis yang dikatakan oleh seorang ulama besar, ana zala balaun illa an dzambin. Tidak ada satu bala yang turun ke langit dunia ini kecuali dengan dosanya umat manusia. Wala rufi'at illa an taubatin, dan tidak akan diangkat bala itu kecuali hanya taubatnya pada manusia. Sahabatku, bagaimana kita hari ini mengasumsikan atau mengambil satu kesimpulan terhadap hadis itu kalau kita tidak berani membuka diri dengan Allah, artinya kita tidak berani mendatangkan rumah-rumah Allah dengan tujuan kita ingin bermunajat kepada Allah, karena tidak ada satu kebaikan. Bahkan Allah tidak akan menurunkan satu bala ke dunia ini kecuali ada ahlul masjid. Kalau ada satu orang saja ahlul masjid, insya Allah Allah akan singkirkan. Kenapa ini tidak dijadikan sebagai motivasi kita bahwa masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah itu akan menjadikan tempat sentral kita bermunajat kepada Allah, sehingga virus corona yang hari ini sudah menyebar di mana-mana seolah-olah udah jadi bumerang yang tidak ada akhirnya. Hadis tadi udah sangat jelas, tidak akan Allah angkat kecuali taubatnya manusia. Taubatnya bagaimana? Datangi masjid, bermunajat. Walaupun kita masih mengikuti aturan-aturan, walaupun pahalanya mungkin berbeda daripada yang dulu-dulunya, karena tidak akan sahnya, tidak akan sempurna salat umat manusia kalau kita tidak berbarengan dengan saf-saf yang rapi dan rapat. Namun hari ini karena kita menjaga, padahal Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala udah menjamin orang yang udah datang ke masjid dengan cara dia berwudu dengan membersihkan udah terhindari dari segala penyakit. Maka sahabat kemilah, jangan pernah takut kecuali hanya Allah. Jadikan Allah sebagai pelindungmu, insya Allah corona akan selesai dan kita kembali mencari rezeki dengan kemudahan dan segala kemudahan. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tak ada kemudahan kecuali apa yang telah Allah mudahkan, dan jika Allah kehendaki yang sulit pun akan jadi mudah. Maka jadikanlah Allah sebagai kunci untuk mencari kemudahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.